Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanur Hafizah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 10 kelompok 4 dari instansi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi nutrisionis. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi masalah berupa isu-isu yang ditemukan di tempat kerja saya. Berikut beberapa isu yang saya temui. 1. Belum dilakukannya pengendalian dan penilaian mutu makanan seperti survei kepuasan makan pasien. Yang kedua, perbedaan pedoman dan penentuan status gizi dan kebutuhan zat gizi pasien. Yang ketiga, pelaporan dan pencatatan di gudang penyimpanan bahan kering masih manual. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut akan kita analisis menggunakan metode APKL. Metode ini digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari 3 isu tersebut, semua memenuhi isu APKL. Kemudian ketiga isu tersebut akan kita analisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG untuk mengetahui isu mana yang paling prioritas dengan menggunakan kriteria. Dari ketiga isu tersebut didapatkan nilai tertinggi pada isu pertama, yaitu belum dilakukannya pengendalian dan penilaian mutu makanan seperti survei kepuasan makan pasien. Hal ini menjadi prioritas karena dinilai lebih mendesak karena erat hubungannya dengan konsumsi pasien secara langsung. Selanjutnya kita analisis dengan diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya isu tersebut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi isu tersebut. Yang pertama, ada matching. Tidak ada layanan pengaduan pasien terkait makanan. Hal ini dikarenakan petugas belum pernah melakukan survei kepuasan makan kepada pasien. Yang kedua, ada MEN. Pasien komplain dengan rasa masakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pasien tentang diet yang diberikan. Yang ketiga, ada material. Tidak ada formulir pengaduan untuk feedback dari pasien. Hal ini juga berdampak pada faktor lain, yaitu modern nature. Karena tidak ada formulir yang disediakan, maka tidak ada penilaian dari ahli gizi dan juru masak, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Ada 4 kekuatan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, adanya keputusan pemberdayaan aparatur negara tentang jabatan fungsional nutrisionis. Yang kedua, adanya pedoman pelayanan gizi rumah sakit. Yang ketiga, adanya ahli gizi yang kompeten, dan yang keempat, adanya terjalin kerjasama yang baik. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu belum ada rancangan survei kepuasan makan pasien. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman di sini adalah feedback negatif dari pasien. Berikutnya, alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, kita dapat berkoordinasi dengan atasan atau teman sejawat terkait pengkajian gizi dengan melakukan pengkajian terhadap pasien dengan harapan pasien bersedia untuk melakukan pengkajian awal. Yang kedua, kita dapat melaksanakan optimalisme kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu di instalasi gizi dengan tahap melakukan survei kepuasan makan pasien dengan berbasis elektronik. Yang kedua, mengelola dan menganalisis data hasil survei. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data hasil analisis dengan harapan terjadinya peningkatan mutu di instalasi gizi.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.